Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah walis salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad bin Mu'adz yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dibimbing dengan taufik dan hidayah, dilindungi dengan ma'unah dan inayah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memujinya atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, cerdaskan akal dan pikiran kita untuk memahami agama ini dengan baik, karena itu tanda Allah ingin menjadikan kita baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa bersama kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan alam, kepada para ahli keluarganya, anak cucu dan cicit keturunannya, serta para sahabat dan anak-anak mereka dengan muhajirin dan ansar, serta para tabi'in dan yang setia mengikuti mereka sampai hari kiamat. Semoga kita di antaranya yang mendapat syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, masih dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala, masih pembahasan tentang beberapa masalah yang merupakan ibadah yang harus diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Jenisnya banyak, sudah disebutkan beberapa di antaranya ada doa. Tidak boleh berdoa kepada selainnya. Di antaranya adalah doa, kemudian isti'anah belum,
al-khauf, yaitu rasa takut seperti takut kepada Allah SWT, atau berharap hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tidak boleh tawakal kepada selainnya. Kemudian masuk pada yang selanjutnya, yaitu dalilur raghbati war rahbati wal khusyu', yaitu tentang ar-raghbah, yaitu berharap, war rahbah dan takut, khawatir, wal khusyu' serta khusyu', tunduk kepadanya dengan merendahkan diri kepadanya, tunduk dan patuh, yaitu tunduk secara hati, penglihatan, dan bahkan suara kita. Tunduk kepada Allah SWT. Dalilnya apa? Firman Allah SWT, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya 90. Mereka, yakni para nabi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yusari'un, kanu yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahmah, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan khawatir. Harap diterima Allah, dan takut tidak, atau khawatir tidak diterima. Nah, ini adalah salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa dengan penuh harap dan penuh khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu selalu khusyuk, yakni tunduk kepada kami dengan menghinakan diri. Jadi menghinakan diri dalam beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan menghinakan diri kepada hambanya. Ma'asyarul kiram, tapi rendah hati boleh, tapi menghinakan diri kepada hamba karena mengharap pemberiannya, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Itu sebabnya di antara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama kenapa tidak boleh salam sambil menunduk-nundukkan atau membungkukkan badan kepada orang yang disalami. Ya, karena itu menunjukkan, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengajarkan kita menghinakan diri kepada manusia. Padahal menghinakan diri itu hanya kepada Allah, berharap itu hanya kepadanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menganjurkan, tapi kan orang kita tidak biasa ini, yaitu kalau menghormati orang yang lebih dituakan, seperti orang tua ayah dan ibu kita, atau guru-guru dan buya kita, ya kita pegang kepala, cium keningnya, kan kita mandang ke atas. Jadi biasa dengan izzah, biasa dengan tidak merendahkan diri, menghinakan diri. Ya selalu menengadah ke atas, bukan menunduk dan membungkuk ke bawah, sehingga kaum muslimin terbangun izzah secara otomatis dari situ, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi kalau sering membungkuk, akhirnya selalu menunduk, dan ini bentuk penghinaan kepada diri yang disengaja, padahal itu hanya boleh diberikan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa dalilul khasyah, dalil tentang al-khasyah, itu salah satu bentuk jenis ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa pula dalilnya? Yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 150, fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka orang-orang kafir itu, tapi takutlah kalian kepadaku. Nah, jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Apa sebab? Karena akulah yang menjadi pelindung kalian, dan akulah satu-satunya yang akan
yang mesti kalian takuti, karena hanya Allah lah yang patut ditakuti dengan sesungguhnya. Sedangkan manusia semuanya adalah di bawah kendali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apalagi ketakutan yang menyebabkan kita tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena imbas dari khasyah yang diberikan kepada selain Allah itu membuat mereka tidak beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di zaman kita membuat kita tidak sanggup melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan atau meninggalkan perintah larangan Allah dan Rasulnya yang diharamkan karena takut kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang takut seperti ini kalau salah-salah bisa membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah rezeki itu datangnya bukan dari Allah tapi dari makhluknya, dari orang yang kita takut kepadanya. Kalau seandainya tidak takut, kayaknya tidak dapat zaki orang. Ya, tidak dapat zaki. Ini tidak patut diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun takut secara natural, ya takut uang lama, takut uang bagak, itu biasa, kan itu yang dimaksud. Tapi takut yang membuat kita seperti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut hilang rezeki kita, takut hilang dan sebagainya. Nah, wa dalilul inabah, sedangkan al-inabah yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taubat. Dia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Taubat itu hanya juga ibadah yang diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan bertobat kepada manusia, tapi taubat kepada Allah. Dan bahkan dia adalah sebaik-baik ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sering menyuruh hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahkan dalam hadis kursi disebutkan, kalau bukan karena kalian berdosa lalu istighfar kepadaku, aku ganti kalian dengan yang lain yang berdosa lalu banyak minta ampun kepadaku. Berarti Allah suka menerima taubat hamba-hambanya. Bukan dibahas yang melampaui batas saja, yang melampaui batas dipanggilnya, jangan berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa selama masih boleh bertaubat, masih ada kesempatan bertaubat. Kapan kesempatan taubat habis? Bila datang kiamat. Kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ya meninggal kita. Kiamat besar hari kiamat nanti, ya hari kiamat. Dan kiamat itu datangnya la ta'tikum illa baghtah, datangnya tiba-tiba. Dia tidak beransur, dia Jumat datang, ya. Dan itu sekaligus. Gimana caranya? Tengok saja nanti. Ya kita tidak tahu, tapi Allah beritakan dia akan datang dengan tiba-tiba. Nabi katakan datangnya hari Jumat. Sama tidak sama Jumat sini dengan yang lain, itu bukan urusan kita. Urusan kita segera bertobat sebelum datangnya kiamat itu. Jelas? Jangan diurus. Itu tidak urusan kita. Kalau Allah katakan dia turun ke sepertiga langit pertama, sepertiga malam, jangan diurus sepertiga malam orang. Urus saja sepertiga malam kita. Dan imani itu seperti yang diberitakan. Jangan seperti yang kita pikirkan. Kalau tidak nanti banyak yang salah kaji. Habis itu banyak pula yang jadi wali. Nah, kalau sudah salah kaji kan gilo, hilang akal, akhirnya jadi wali. Wa dalilul isti'anah. Kemudian ada al-isti'anah, minta tolong.
Itu minta tolong khusus ini. Kalau kan biasa minta tolong ke kawan kan biasa kan tolong ambilkan. Itu enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi minta tolong sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau minta tolong ke hamba, ke makhluk yang bisa dia lakukan, itu disyariatkan. Ini minta tolong sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang intinya ibadah mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini agama ini semuanya kembali pada pokok dua ini, beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepadanya. Ibadah hak Allah, minta tolong bagian kita, dan kita perlu pertolongan Allah dan perlu beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah kepadanya, mintalah tolong kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datanglah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul untuk merealisasikan ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah, yaitu dengan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, karena tidak ada satupun ibadah yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna iyyaka na'budu, karena iyyaka itu maf'ul. Kalau maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, itu yufidul hasr, kata orang Arab, yaitu bahwasanya hanya pada Allah saja kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in itu adalah at-tabarru minal hauli wal quwwah, yaitu berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya kita, hanya kepada Allah kita serahkan semuanya. Upaya kita, usaha kita sangat terbatas, tapi Allah SWT tanpa batas. Oleh itu ketika kita bicara tentang tawakal kemarin, kita katakan usaha kita di saat mengusahakan itu maksimal, tapi hasil berhasil atau tidaknya itu tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memang disuruh bekerja dengan profesional, minta dengan sesungguhnya, usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kehati-hatian dan totalitas, dan hasil itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang terbukti tidak usaha kita yang menentukan, tetapi adalah ketentuan Allah yang memberikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka jangan meminta kecuali kepada Allah, dan jangan beribadah kecuali kepadanya. Wa fil hadis, dalam hadis, ya, hadis yang sering kita dengar, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yang panjang, tapi disebutkan oleh Syekh di sini yang potongan yang diperlukan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wa dalilul isti'adzah, yaitu minta perlindungan, yaitu perlindungan yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau minta perlindungan yang bisa lakukan itu oleh hamba boleh saja. Ini perlindungan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa contohnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Atau ketika kita masuk suatu tempat yang baru, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak tahu, hamba tidak mengetahui segala sesuatu di situ, tapi Allah yang mengetahui segalanya. Maka kita minta hanya kepadanya perlindungan. Dan ini Allah tegaskan dalam banyak ayat
Di antaranya firman Allah SWT, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Al-Falaq ayat 1. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah atau kepada Rabb yang menciptakan dan yang memiliki manusia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir surat tersebut. Kemudian wa dalilul istighasah. Dalil tentang istighatsah yang merupakan ibadah kepada Allah, yaitu istighatsah itu minta bantuan juga, tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang sangat mencekam. Itu namanya istighatsah. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istighatsah di perang Badar, sampai-sampai beliau saking tinggi mengangkat tangannya sampai terjatuh ridanya. Rida itu adalah pakaian bagian atas. Kalau dulu kan biasanya orang Arab tuh pakaian satu disarungkan, satu dilingkarkan di bahu. Yang di bawah namanya izar, yang di atas namanya rida. Sampai rida Nabi sampai terjatuh, dia beristighatsah. Kenapa tidak? Sebab beliau datang bukan untuk berperang, tapi untuk meminta kembali barang yang diambil oleh orang-orang Quraisy dengan paksa dan zalim. Maka ternyata orang-orang Quraisy minta bantuan kepada pasukannya di Mekah, dan akhirnya datanglah 1000 pasukan melawan 313 orang saja. Tapi Allah SWT buktikan bahwasanya iman dan tawakal serta istighatsah dan isti'anah kepada Allah itulah yang memenangkan, bukan kelengkapan dan kesombongan. Dan oleh sebab itu muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah tak pernah lepas daripada minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesulit apapun. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Yaitu di saat kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan, lalu Allah kabulkan istighatsah kalian tersebut. Tapi istighatsah bukan acara istighatsahan. Hanya kan kalau lah pakai an kan lain lagi kan. Sama, salawat bukan salawatan, tahlil bukan tahlilan. Ini beda. Beda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighatsah lebih kepada seremonial dan perayaan. Inti ibadahnya hilang. Dan istighatsah itu adalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesulitan besar atau menghadapi tantangan besar, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa daliluz zabhi, dalil tentang menyembelih juga masuk bagian dari ibadah, yaitu qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini ditafsirkan oleh ulama tafsir seperti Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa an-nusuk di sini maknanya adalah az-zabh atau zabihah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Tidak ada salatku hanya untuk Allah, tidak bisa untuk yang lain. Dan menyembelih juga karena Allah, tidak boleh menyembelih atas nama yang lain. Kalau disembelih atas nama yang lain, yang halal jadi haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yaitu yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb sekalian alam, pemilik seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tiada sekutu baginya.
wa bizzalikal qauli umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku, apa ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Al-An'am 102 sampai 163. Kemudian dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la'anallahu man zabaha li ghairillah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih karena selain Allah, orang-orang yang menyembelih selain Allah. Dan al-la'nu at-tardu wal ib'ad. Al-la'nu itu adalah mengusir dan menjauhkan. Maksudnya mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan dia jauh daripada orang-orang yang berbuat kufuran dan syirik. Dan ingat, kalau dijauhkan dari rahmat, bisa-bisa kita tidak masuk surga. Apa sebab? Karena Nabi katakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi, tidak satu pun yang masuk surga dengan amalnya. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, sebagianipun engkau ya Rasulullah? Qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah melapangkan rahmatnya bagiku. Dan Allah sudah janji melapangkan rahmat itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya janji juga dengan syarat, dengan syarat. Nah, kalau syarat terpenuhi, tidak ada penghalangnya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat itu juga. Jelas? Oleh sebab itu termasuk yang menyebabkan laknat adalah menyembelih atas nama selain Allah tabaraka wa taala, bahkan dihitung satu kesyirikan. Nah, wa dalilun nazar, dalil tentang bernazar itu adalah masuk bagian dari ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan atau menunaikan nazar yang telah mereka janjikan karena Allah, dan takut pada hari di mana keburukannya menebar di mana-mana. Artinya pada hari kiamat. Kiamat itu kaum muslimin dan muslimat sangat dahsyat, sampai-sampai orang tak bisa lagi, tidak ada semangat, hilang seluruh nafsu dan syahwat pada hari itu. Orang kalau sudah tidak ingat syahwat dan nafsu lagi hari itu, berarti ada sesuatu yang sangat besar yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah SWT amankan kita pada hari itu. Amin ya rabbal alamin. Mas waktu? Baik, dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة Nah, حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح nah. الله أكبر الله أكبر Allah, Allah. لا إله إلا الله Masya Allah. Allah, Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, dengan tadi selesai Syekh menjelaskan bagaimana kita mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang merupakan al-aslul awal, yang merupakan pilar pertama dan utama dari tiga pilar yang harus diketahui oleh seorang muslim dan harus diulang-ulang terus. Apa sebab? Karena ini yang pasti ditanya. Hari pertama kita masuk kubur, ini akan ditanya. Ditanyakan kepada kita, man rabbuk, siapa Rabb kamu. Kalau tidak pernah mengajinya, tidak tahu mengenalinya, gimana kita nak menjawabnya? Atau bilang tidak kenal. Oh, tidak kenal ya kena tukui langsung. Dia bilang kenal, ya memang tidak kenal lah. Malaikat tidak sakit curang. Bunyi alarm, bunyi detektornya, tidak. Karena memang hari itu langsung bekerja iman kita, amalan kita yang menjawab. Kalau gini kan lisan lidah memang nak lidah nak batulangnya, nak bisa congicunya, nan elok sawi buat, nan buat sawi elok, nan bahaya sawin jinak ada, nan jinak sawin bahaya. Kini bisa aja orang memfitnah dengan berbagai fitnah. Dulu Nabi alaihissalam dianggap bawa aliran subversif, berbahaya. Nah, berbahaya karena dia mengacau dan memecah belah umat. Itu fitnah yang diajukan ke Nabi alaihissalam. Sama juga dengan hari ini, ketika kita hidupkan kembali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang fitnah bahwa ini aliran berbahaya. Hati-hati nanti jadi khawarij itu. Ya, khawarij itu apa?
Tidak paham dia makna khawarij itu, tapi karena mendengar lisan orang yang berdosa, sebagaimana dulu lisan-lisan orang jahiliyah dulu berdosa menuduh Nabi, sekarang juga lisan-lisan berdosa menuduh orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini akan ditanya pertama. Oleh sebab itu ibarat pemancai itu akan dia preso do luso pas sampai rumah. Ya, demikian juga yang akan masuk ke alam barzakh menentukan selamat tidak ke perjalanan selanjutnya adalah ketiga landasan ini: mengenali Allah, mengenali agamanya, dan mengenali rasul-rasulnya dengan dalil-dalilnya. Saya sudah menjelaskan kepada kita mengenali Allah dengan dalil-dalilnya. Dari mana dalil-dalilnya? Ada yang sifatnya dalil akli, ada sifatnya dalil naqli, dan itu harus ditempatkan pada posisi masing-masing. Yang dalil akli dia hanya bisa sampai pada mengamati bukti-bukti. Kalau dalam bahasa kita sekarang bukti fisiknya bahwa Allah itu ada pada bukti fisiknya, yaitu ciptaannya yang agung ini, alam raya yang teratur ini, itu bukti ada pencipta. Tapi untuk menyebut siapa pencipta itu, bukti ini belum bisa cukup. Kan tidak cukup dah? Maka diutuslah rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan siapa itu pencipta. Maka datanglah berita-berita. Akal tidak bisa mencipta nama Tuhan. Kalau dibuat nama, bahkan itu dilarang. Boleh tidak melekatkan nama kepada Allah tanpa ada dalil? Boleh? Awak jo nama awak tidak izin dia untuk buat nama, boleh ya? Kan kalau ada orang dulu kawan ke kan bertumbuk kan? Kan bertumbuk. Apa sebab? Nama itu ilegal. Apalagi memberi nama kepada Allah yang tidak dia namakan dirinya. Oleh sebab itu mengenal Allah dengan cara dalil nakli atau dalil sam'i itu diutamakan dari dalil akli yang masuk kepada bab yang sebenarnya sam'i. Ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akal tadi hanya Allah ajak kita berpikir. Ini alam raya ini, ya, ada pencipta atau tidak? Kalau tentulah ngaji hanya. Dulu dimasuk Imam Abu Hanifah rahimahullah, ada orang ateis, tidak mungkin ada pencipta dulu. Alam ini terjadi sudfah, tiba-tiba nawa sajanya, tiba-tiba ada saja begitu kan. Akhirnya mereka bersepakat nak bermunadharah, berdebat dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lalu berjanjilah di satu waktu, kan dulu di seberang sungai Dajlah itu. Abu Hanifah sengaja lambat datang. Mereka sudah heboh nunggu. Bermacam tafsiran timbul itu. Ya kan? Letakku ibu sojo buyawa kan itu. Itu sama persis semuanya. Ya. Jadi dikiranya Abu Hanifah ketakutan. Padahal Abu Hanifah punya strategi sebenarnya. Lalu Abu Hanifah datang terlambat. Sampai di majelis, saya mohon maaf tadi bapak-bapak yang terhormat. Tadi saya pernah menyeberang, tidak ada tumpangan. Lama nunggu tepi sungai. Sungai besar, tidak bisa berenang di situ kan. Tiba-tiba datang aja kayu pada berterbangan langsung membentuk sebuah kapal. Kapal itulah saya naiki tadi. Mendengar itu percaya enggak orang ateis tadi? Percaya dia? Enggak lah.
Percaya je. Subhanallah. Kalau percaya berarti tak tahu sudah. Tetap mereka tak percaya. Mana mungkin katanya? Mana mungkin mereka sudah dikerjain sama Imam Hanifah tanpa sadar. Tak mungkin, tak ada kapal yang membuat dirinya datang jikaji seorang, datang panokok seorang, akhirnya terbentuk kapal seorang. Tak mungkinnya. Sanang dia buat ni panokok polonang dah. Sang kapal je tikene ndak paling cayurnya, apalagi alam dengan segala kebesaran. Abi depan. Alhamdulillah. Sekarang taufik dari Allah kepada para ulama itu ya. Ada lagi kisah Syekh Al-Albani diajak debat oleh dukun. Ini mengklaim punya acara di TV bisa tonton yang gaib ni. Syekh Albani, ayalah, tak apa dah, datang tanya. Setelah itu tanya dia, sampai di majlis, katanya Syekh Albani, dan namun debat jangkunya tapi dengan satu syarat. Tonton Syekh, sampai apa syaratnya? Tapi tonton yang gaib daripada tanya juga. Abi juga debat. Nah, Abi juga debat. Syekh Ahmad Didat rahimahullah taala, ahli kristolog yang terkenal itu dari India. Ya, termasuk guru tidak langsung dan langsung Syekh Dr. Zakir Naik yang juga ahli. Ya, diundang ke Teheran oleh orang Iran untuk berdebat juga tentang masalah sunnah Syiah. Beliau ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Syiah itu enggak ada di zaman Nabi dari lisan mereka sendiri. Nah, mereka di Mashhad mereka itu tidak boleh bawa sendal ke dalam masjid. Mereka tidak masjid namanya, Mashhad namanya. Artinya kuburan-kuburan. Jadi musohaji itu banyak kuburan. Jadi kalau awak banyak kuburan di musohaji, berarti nuwe. Ya nuwe Syiah memang. Nah, Allah musta'an. Karena memang sejarahnya Islam masuk ke Indonesia jalur Parsi dan jalur Gujarat katanya. Gujarat di mana? Di India, banyak tarekatnya, ya kan? Kalau di Parsi banyak Syiahnya, banyak Mashhadnya, kuburannya. Jadi kalau nak cek kuburan wali paling banyak di mana? Ya di Iran, cek lah. Sebanyak-banyak kuburan wali di kalangan Syiah yang dikeramatkan. Jadi Syekh sengaja dia terompa masuk ke dalam kopi di kotiar. Orang India kan biasa je itu kan kopi itu terus panitia. Apanya petinggi-petinggi Syiah tu, Syekh, ini tempat suci, tak boleh bawa sandal ke dalam. Jauh dia. Tak dulu takutnya orang Syiah pencilok di zaman Nabi dulu orang Syiah tu pencilok terompahnya. Faham tak? Di zaman Nabi dulu kodok orang hilang terompah di musohaji, ni orang Syiah waktu itu banyak pencilok. Jalan nya apanya mereka tanpa sadar jangan main-main Syekh katanya Syiah lu nado sama Nabi lainnya lah abi Syekh lu nado Syiah zaman Nabi berarti kalian dia membuat abi dia mana. Alhamdulillah. Jadi tujuan tadinya nyoba pasonnya posong Syiah itu sudah ada zaman Nabi, nyawa Syiah datang setelah zaman Nabi. Kalau setelah zaman Nabi apa nama? Bid'ah ya. Bid'ah kan? Ya. Makanya mereka tidak ikut sunnah kan ya. Sama je sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kau jangan deh sih. Buat terompah ke dalam. Ini tentu deh. Orang Syiah tidak boleh buat terompah ke dalam. Asal deh. Syiah tidak boleh buat terompah dalam. Deh. Bunyi cerita zaman Nabi kalau orang Syiah cilok terampatnya kan Syiah situ di Teheran, di Iran. Tentu kan orang Syiah banyak situ. Zaman Nabi banyak orang Syiah terpengcilok terampah di musohaji. Sabuin deh. Syekh jangan main-main dia. Syiah adun-adun zaman Nabi bilolon cilok. Kan itu dia. Tak konang dia hilang dosa cilok, lupa dosa bid'ah tadi. Jadi memang kebatilan itu kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat seperti kata pepatah Arab, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj.
Al-haqqu ablaj wal batilu laj-laj. Apa artinya? Nah, kebenaran itu terang benderang kamono buat orang. Tapi kalau yang namanya kebatilan itu belok sikot tak kalam juga, belok sikot tak kalam, kodok tak tumbuh, kodok tak tumbuh. Jelas? Tapi kalau sunnah enggak, kemana boh jalan tahu. Apa sebab? Jalannya terang benderang. Tapi kalau yang bukan sunnah, kodok tak tumbuh jalan. Boh kami enggak lewat belok kah? Kami makanya jalannya belok. Kenapa dibuat dia? Kau jalan Nabi lui kan? Jalan Tok Syekh babe belok. Nabi suruh lui suruh boh babe belok. Ala jale kalau belok menyimpang nombor. Kalau ustaz mau menyimpang berarti ustaz menyimpang. Ya dia Amos tentu jadi ustaz penyimpangnya. Kan enggak? Kalau menyimpang al jalurnya berarti aliran kalau sosas itu muanya bukan sosas itu menyimpangnya. Kenapa jangan nyimpang nuan? Jalan Nabi suruh lui. Sudah itu bodenya mah nyimpang. Ki bayak lah kanan bayak yang buat yang nyimpang. Namanya aliran menyimpang. Kalau ada menyimpang, lui jalan. Aliran menyimpang, lui jalan. Enggak. Berarti dia masuk aliran menyimpang. Apalah nama? Tapi ikulah aliran yang lurus. Apa aliran lurus itu? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kata Allah SWT. Katakan Muhammad, ini jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang banyak. Kini kebanyakan orang nak jalan banyak tu jalan yang siap tu. Kebanyakan nak dia jalan yang banyak kan sabu deh. Saya tengok banyak kami ni banyak apa kan ya? Sodo aliran amunya tinggi sojik nan ndak amu tu ndak gembira jinang orang tu ya sodo aliran amu nyimpang cik sojik ndak amu nyimpang dah. Apa itu? Ahlus sunnah. Apa? Wahabi. Apa roh? Ndak. Abang bin Abu Wahabi. Oh, orang menggelarnya Wahabi. Oh gitu. Kalau lui Wahabi nama. Kalau nyimpang? Kalau nyimpang? Ahlus sunnah. Mana ada sunnah yang nyimpang saya ya adik. Ahlus sunnah dulu lui. Iya ahlus sunnah wal jamaah dulu lui mau sama. Kalau yang bukan menyimpang. Mana banyak menyimpang pada lui. Banyak nan menyimpang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat jangan ikut penyimpangan. Ikutlah yang lurus-lurus saja. Jelas? Nah, yang lurus-lurus itu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh bukan tidak menggunakan dalil akli, tapi pada tempatnya, yaitu untuk pembuktian yang bisa dinalar. Seperti tadi, mustahil, sepakat akal umumnya mustahil barang ada tak ada yang mengadakan, ya kan? Pasti ada yang mengadakan. Nah, tadi kapal aja tidak bisa inyam membuat sendiri. Ada yang membuat. Dan cayonyornya siapa membuat? Ya tukang kapal. Ya tukang kapal. Akhirnya alam kok nawu tanpa ada yang membuat. Masuk akal? Masuk akal? Enggak. Kecuali orang tongkau aja orangnya. Tongkau tetap kambing walaupun tabang. Tongkau tetap kambing walaupun tabang. Tapi kalau orang lihat akal sehat, tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang mengada. Inilah dalil akalnya. Sampai di situ aja. Lalu siapa yang mengadakan? Tidak tahan kuda. Tidak sampai kaji di akal situ.
Kalau dicek jodoh ya tentu dia gilo. Lah, tidak dikena Al-Quran Sunnah dia gilonya. Yang jangan ancin tanah apapun omongnya masuk ke alam insaninya kan. Ini insan manusia juga arti. Nah, Allah musta'an. Masuk karena ke alam ruh. Nah, sampai pula kaji ruh tidak makhluk, tidak lah khalik. Tapi dia tidak jolin nomor. Kan tidak jolin jadi kuat juga tuntun. Kaji-kaji tidak jolin tu bingung inya, bingung orang lain. Apa nama? Inya tidak makhluk, tidak pula khalik, tidak diciptakan dan tidak pencipta. Apa nama? Pokoknya ada nomor orang. Memang tidak tahu. Memang dah tidak tahu. Tapi untuk kemudian kalau untuk mengenal yang lain tentang apa yang diinginkan Allah bisa dengan akal. Apa yang dikojong dari Allah Ta'ala bisa dengan akal. Hah? Itu menghayal, melamun kita nanti itu. Melamun. Maka datanglah tadi seperti yang disebut Syekh, dilihatnya bagaimana untuk mengimaninya dengan dalil-dalil nakli. Nah, kalau dalil nakli, dalil akli saja tuan-tuan percaya, masa dalil akli, nakli tidak percaya. Dalil yang datang dari pikiran kita jadikan dalil yang kuat, masa dalil yang datang dari Allah yang maha benar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar kita tidak percaya. Nah, itulah masalah. Ketika jen dipikir juga itu tidak salah pikir. Nah, pada disuruh kalau datang berita cayo mah oh ndak isa renyinya. Apa ndak isa? Harus pikir dulu. Kalau pikir dulu berarti maknanya lalu pun gaji potong sebulan berarti kan. Kalau pikir dulu berarti ragu. Kan ya? Wajarnya. Nah, pikir lu ustaznya. Kalau pikir berarti ragu. Ada tadi apa situnya? Tengok lu ustaznya ya. Berarti ragu. Bocah ayo setelah tengok dulu. Ragu tak? Tidak bisa banti buruk. Tidak cayo mau setelah ditengok. Kecuali setelah tengok. Berarti ragu tak? Ragu. Nah. Atau tidak cayo kecuali sesuai pikirannya. Berarti ragu. Ini ke pikirannya ragu, ke informasi ragu. Tapi kalau orang yang tidak ragu, makanya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Beriman langsung dia. Kalau masih bahasa pikir-pikir dulu, berarti ragu. Bini lihat. Kamu coba bini lihat. Hah? Fikir fikir lo angah harga naik belakangnya. Kalau fikir berarti aman tuh mah tidak akan jadi dulu. Kalau fikir dulu, tapi kalau konten siapnya kan itu ya gua dulu. Tapi kalau fikir dulu ragu. Makanya banyak orang meragukan akibat pikir-pikir dulu. Jole nyebang lah jole botwe. Bahasanya ada jelas terang benderang. Lalu dipikir dulu. Akhirnya jadi ragu. Sampai ke mana tuan-tuan mikir sampai ke langit? Kan tidak ada. Sampai ke mana mikir sampai ke Lauhul Mahfuz? Juga tidak. Sampai ke aras. Sampai pikiran ke kian? Tidak juga. Sampai ke meja, kata pikirannya tubuh mikir di atas. Antu tidak masuk orang. Makanya kaum muslimin banyak orang meragukan sifat-sifat yang datang dari Allah SWT. Yang kedua, mulai pula karena tidak percaya dengan apa yang Allah inginkan melalui dalil nakli, ya seperti dalil nakli, akhirnya mereka pun memikirkan pula kalau Allah boleh seperti itu, yang lain kenapa tidak dibolehkan. Makanya dipikirkannya sehingga lahirlah ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana lahir? Dari pikiran, perasaan. Orang-orang soleh ini orang dekat dengan Allah, betul. Itu tidak salah pakainya. Cuman setelah itu tuh kalau nyodok ke Allah Ta'ala,
tentu meminta lewat inyo lebih copek dikabulkan. Iko pikiran atau dalil? Pikiran. Oh enggak, Nabi kan minta lewat Nabi dulu kan copek waktu duit. Setelah mati ada sahabat minta ke Nabi lah. Enggak, berarti waktu duit aja boleh secara dalil, tapi secara pikiran tidak. Akhirnya diikutkan pikiran, akhirnya nyimpang jalan lagi. Oleh situlah pentingnya kaum muslimin mengenali Allah dengan dalil-dalilnya yang sah, yang sahih, dan juga istidlalnya sahih. Sebab tidak sedikit dalil sahih tapi cara pengambilannya tidak sahih. Disitulah pentingnya kita belajar kepada mereka yang lulus dengan nilai excellent, dengan nilai mumtaz, dengan nilai istimewa. Siapa mereka? As-sahabatul kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Karena semua yang dididik Nabi itu sahabat, generasinya semuanya selamat. Tidak ada yang masuk penyimpangan. Tidak ada nyimpangnya. Tetap di jalur utama, jalur yang lurus. Cuman ada yang terjatuh, ada yang tergelincir, ada, tapi tetap di jalan yang terang. Jalan ya, ada yang tergelincir tapi masuk gang, itu masalahnya. Siapa salah doang? Inyo tergelincir, dek masuk gang. Siapa salah? Inyo. Siapa nyuruh masuk gang? Inyo suruh ke jalan lawe buat masuk je ke jalan sampik tu. Ya? Kata gang dia Nabi masuk jalan sampik tu. Kata gang dia. Ulang dia kaji dia awal dia. Kan dia tahu gang dia Nabi. Dilarangnya. Ikut jalan dan lui, ikuti. Jadi ikutin jalan-jalan simpang-simpang itu. Nanti kalau entah selesai, aku masuk je. Apa masuk? Banyak masuk, Ustaz. Itu masalahnya. Iya kan? Benderetan masuk je, panjitan ikut je, panjika ikut je. Golongan kau masuk je. Tu tak tahu lah, tak tahu gak ya seorang lainnya. Iya kan kata tak gak seorang je. Uang abi masuk. Tak lagi nak buka cotak dalam makan dia. Memang payah sabar di jalan yang tarang tu. Akhirnya nyilau lah. Kalau lah nyilaunya Nabi, apanya? Siapun dah dikuang dah, pasti masuk. Apa ganti do uang nyala aku dalam sendok. Ya, condo. Upanya di pangkal jalan dua ajurnya, ujung-ujung deh. Sepaya-paya sorry makan dalam lukasan. Allah musta'an. Jadi syaitan tu dihiasi dia di pangkal jalan tu. Sudah itu dipetawa lah sampai dalam. Kalau tak bisa, masuk sampai. Alhamdulillah. Akhirnya sekolah nang mati sampai matinya. Tak bisa kalau. Jadi tagang tak syaitan tu kalau. Payah kalau. Oleh sebab itu jangan nyilau, jangan mencalengok. Jangan mencalengok lah. Anak-anak kan abis awak ini birin dari bandu lah. Tak ada mencigok saya kata wah dia mencigok, dia mencelengok. Tak dia mencigok tu cik mengertinya, tapi kan mencelengok tengok orang makan. Kalau mencelengok tu tengok orang menikmati sesuatu celengok. Biasa kalau orang makan mencelengok no. Kalau mencigok cik nengok aja nya. Nah, tu bahasa khusus tu catat tu. Jangan sampai lupa dah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. So, tidak ada pertanyaan dulu. Wih, kalau hukum tanya, kayak orang fikir abang, orang kayak dan, kamu belajar akidah kan ni anak. Ni apa dia nak mau hukum tahu aja? Ni apa punya? Iya, Puan Haji berjanji. Hah? Puan nak kau?
Siapa ditanya juga? Lo ndak tantu le pada tantu. Kalau membaca, ini macam baca macam apa kah? Dan dah bacanya, tak boleh apa dah soalan. Baca macam apa kau sih? Ini harus joleh untuk pertanyaan, boleh jawaban doa. Kami kuliah mi baca, tu kami bahas, tu tak boleh. Alhamdulillah boleh lah jawab dia apa? Tu, ni tu kau sih. Tanya kau anu lihat cara apa kau sih? Cara apa kau sih? Jadi seolah kami dulu si Atia jadi kau jawabin. Lalu si Atia Salim kalau di masa beliau tu boleh dikatakan beliau yang paling pakih di Madinah, paling ahli fikihnya di Madinah tu. Rata-rata tu murid-murid beliau situ ke sana kan. Jadi ada mahasiswa Afrika. Ini agak apa nomor? Bukti boro. Sekolah di Ciang Nasir. Jadi digiring tahu dia siapa tanya kata. Cina cakonya tibur. Bacon coda pongnya kan itu. Tuh. Kalau dan baca kini di maktaba, di pusaka sudah itu dan pahami, kemudian kalau dia salah mau kritik, tak boleh hanya. Lainnya sih, tapi dia tak boleh dangnya katanya. Ndak itu sih asal buatnya, ndak lara penyolen dia. Jadi rencana apa muka sih? Nah, ini tanya ni. Ini tanya nak. Ya, abang tanya aja kan. Dia jalan cina apa muka sih? Macam ni roh. Anda kalau rencananya cowoknya buat gini kan? Cina apa? Cina apa? Ada apa yang jalan paylan jalannya fahmu soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Mereka salah jawab dong kok. Isu aja lah ya. Ini malam kau juga kan dibuat. Kalau malam kau dia pernah jawab dah. Ini tak ngaku ketun. Iya bang katanya. Subhanallah. Al-Barzanji itu nisbat kepada orang yang menuliskannya. Al-Fulan Al-Barzanji. Al-Barzanji itu nisbat juga ke suatu tempat. Jadi dia menulis suatu qasidah yang isinya adalah pujian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baik, memuji Nabi alaihi salatu wasallam. Cuman yang namanya pujian kadang-kadang ada yang hulu di dalamnya, melampaui batas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melampaui batas dalam memuji dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la tutruni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan saya seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa ibn Maryam. Nah, oleh sebab itu banyak ulama mentahzir orang-orang kaum muslimin dari membaca qasidah ini, menjadi syair ini, karena di dalamnya terdapat beberapa hal yang dikhawatirkan dipahami menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti perkataannya indaka ilmu lauhi wal qalami, kau memiliki ilmu tentang lauhul mahfuz dan ilmu seluruh yang dicatat oleh pena. Ini kan bisa saja orang menjawab bukan itu yang dimaksud, dan kita tidak tahu. Yang sebenarnya kalau hidup Syekh kita tanya di sekarang Barzanji. Cuman kan orang menafsirkan macam-macam.
Kalau itu maknanya dipahami secara zahir seperti ini mutlak, berarti dia mengetahui yang gaib, padahal Allah menafikan Nabi mengetahui yang gaib. Berarti sama ilmunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, padahal Lauhul Mahfuz dan yang dicatat oleh pena takdir itu hanya Allah yang tahu. Sekarang Nabi disebut mengetahui hal tersebut. Jelas. Kemudian Nabi bisa membantu, menolong kita dalam kesusahan sekarang ini dan seterusnya. Padahal tadi isti'anah hanya kepada Allah Taala. Oleh sebab itu, makanya tidak dianjurkan untuk membacanya. Sebab puji-pujian Allah kepada Nabi jauh lebih hebat dari pujian Al-Barzanji kepada Nabi SAW. Tapi kalau untuk nak baca, untuk mempelajarinya, mulai apa coba dulu nanti ya, insya Allah boleh. Kalau untuk mengetahui di mana kelemahannya, di mana pula kelebihannya. Tidak mungkin semuanya salah, tidak mungkin, ada benarnya. Cuman kan orang awam membacanya nanti bisa mereka keliru, karena di dalamnya ada sebagian kultus yang mengangkat Nabi lebih dari makamnya sendiri. Dia khawatirkan. Jelas. Tadi alun puasa non terkawin gatal ndak ada kasus lain tu. Aduh alhamdulillah. So dia kalau tanya dia panjang jawaban lah. Cukupnya ngaji waktu lahir dulu bahasa jin doang ya. Itu kena tanya dia jin dah habis. Ndaknya nak jawab dia. Nanya kan. Alhamdulillah. Ni apa dia wakilkan kerja? Ni mana aku? Baik, wallahu taala alam. Jadi alhamdulillah banyak qasidah-qasidah puji-pujian yang lebih selamat daripada itu yang ditulis oleh para ulama-ulama yang bersih daripada penyimpangan. Banyak qasidah yang ditulis seperti Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah juga menulis, yang seperti Al-Muqrizi juga menulis tentang pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bebas dari menggulu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak penyair muslim. Cuman itu pula yang paling terkenal di kampung awak kok. Itu masalah. Sama yang gini adab apa misalnya tentang adab menuntut ilmu, banyak kita yang lebih bagus, tapi yang paling banyak riwayat palsu pula yang beredar jawabannya. Ya, enggak usah sabut ilmu dah. Kecuali kalau lagi baca kau tanya ya. Nah, jadi banyak riwayat yang palsu. Padahal yang sahih banyak. Ya karena itulah, itu yang dahulu masuk. Itu yang dahulu masuk. Awak pada umumnya suka cerita aneh-aneh. Nah, kalau lah banyak poholo bunyi kan, walaupun tak sahih, atau mantap kitab nuh. Kan itu ukurannya. Kalau tak nonton kau yang ajunya. Kalau ikut leh, kojong ikut bisa dia dapat 1000 bidadari sekali, misal kan? Kan lewat dong. Jalannya, ikut tak dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Itu masalahnya. Padahal kalau licin haram sakeneknya kan, dikit-dikit bid'ah sakeneknya. Allah musta'an. Ala kulli hal. Habis. Alhamdulillah. Tidak sagan ke tuan-tuan. Soalnya banyak nak tanya. Cuma tidak sagan. Lama banu ya. Taib. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.